Warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak, kita akan memulai pembelajaran. Untuk topik pembelajaran kita adalah masih tentang sifat koligatif larutan. Temanya, topiknya adalah tentang penurunan tekanan uap larutan. Oke, baik anak-anakku semua, bahwa sesuai dengan perkabannya materi ini adalah tentang sifat koligatif. Keluar di sini ini, nggih. Terus tentang tema kita adalah penurunan tekanan uap. Sesuai perkabannya ini, nak. Oke, baik. Bahwa kita posisinya sudah belajar titik didih, sudah belajar titik beku, sekarang kita sedang belajar tekanan uap. Oke, nah, yuk. Apa itu larutan? Saya ulang-ulang ya. Ada zat terlarut, ada pelarut. Oke, oh iya, sekali lagi bagi yang baru gabung mungkin bahwa ini adalah video ke-5 dalam pokok bahasan sifat koligatif. Jadi sudah ada video 1, 2, 3, 4. Oke, video 1, 2 itu tentang titik didih, video 3, 4 tentang titik beku. Sekarang kita akan masuk ke video ke-5. Itu nggih. Jadi ini sudah saya bahas, ada zat terlarut, ada pelarut, menyatu dalam satu, dalam jadi satu, namanya apa? Larutan. Ya, nggak perlu saya ulang-ulang bahwa mana yang lebih cepat menguap. Kalau kemarin itu ditanyakan bahwa mana yang lebih cepat mendidih, mana yang lebih cepat membeku. Sekarang mana yang lebih cepat menguap. Ya, ini air murni, nak. Dipanaskan, maka dia akan menguap. Gitu ya, menguap. Menguap berarti naik ke atas, menguap. Dia akan menguap, nak. Gitu. Kalau yang ini dipanaskan dia juga akan menguap. Gitu. Ya, tapi pertanyaannya mana yang lebih cepat menguap? Boleh dieksperimenkan. Kamu jemur air murni sebagai pelarut dengan jemur air gula sebagai larutan, boleh dicoba nanti mana yang cepat habisnya. Itu. Mana yang cepat habisnya. Seandainya takarannya sama, mana yang lebih cepat habis. Oke, fakta alam membuktikan bahwa air murni, seandainya ini air gula, begitu ya. Air murni itu lebih cepat menguap, lebih cepat menguap, itu air murni. Sedangkan air gula itu lebih lambat dalam menguap, lebih lambat dalam menguap. Yo, alasannya apa, nak? Karena ketika air gula, airnya akan menguap. Tentunya yang menguap bukan gulanya ya. Yang menguap hanya airnya. Itu dihambat oleh partikel yang terlarut ini. Ada tarikan-tarikan. Ada tarikan-tarikan dari partikel yang terlarut ini. Gitu. Sehingga apa? Sehingga air yang akan menguap itu nggak begitu cepat menguapnya. Beda kalau airnya murni, menguapnya cepat sekali. Gitu ya maksudnya ya. Baik, ya. Sekarang nak, uapnya lebih besar mana? Lebih banyak mana uapnya? Tekanan uapnya lebih besar yang mana? Ini tadi kan menguap, nah, ya menguap. Oke, menguap. Lebih mudah menguap yang air murni kan? Iya, karena yang air larutan, maksudnya yang air gula atau larutan, itu dihambat oleh adanya partikel zat terlarut. Ini tadi pelarut ya. Ternyata tekanan uapnya itu lebih banyak yang pelarut murni. Karena nggak ada yang menghambat, nah, menguapnya itu. Gitu. Jadi ini tekanan uapnya, jadi ibaratnya uapnya lebih banyak. Gitu ya. Kalau ini uapnya sedikit. Oke, ya nak, uapnya sedikit. Artinya apa? Berarti nak, dorongan ke atas, dorongan naik ke atas menguap ini, dorongannya besar. Dalam maksud tekanan uapnya besar. Karena uapnya banyak, maka
otomatis dorongan ke atas atau tekanan gitu ya. Tekanan uapnya banyak atau besar. Gitu berarti ya. Baik, nah. Berarti ini karena uapnya sedikit. Berarti gimana? Dorongan, nah, saya bahasakan mudah aja dorongan, tapi lebih tepatnya tekanan. Tekanan apa? Tekanan uapnya kecil. Gitu. Ya, diulangi. Ini konsep dasar ini penting sekali. Kamu harus paham bahwa air murni sebagai pelarut, nggak harus air sebenarnya, tapi itu mudahnya saja saya ambil air gitu ya. Pelarut itu menguapnya jauh lebih cepat dibanding larutan gitu. Karena ada apa tadi? Ada ini tadi, ada tarik menarik antara air dengan partikel zat terlarut ini, sehingga airnya ketika akan menguap itu tidak leluasa gitu ya, dihambat, ditarik oleh partikel zat terlarut gitu. Nah, oke. Baik, sekali lagi berarti pelarut murni ini menguapnya lebih banyak uapnya. Pelarutan uapnya sedikit. Karena pelarut murni uapnya banyak, maka dorongan ke atas lebih kuat. Nah, dorongan itu namanya tekanan uap. Tekanan uapnya besar karena uapnya banyak. Kalau ini tadi tekanan uapnya kecil. Kenapa? Karena larutan itu menguapnya tadi sedikit itu tadi. Yo, gitu ya. Makin banyak zat terlarut, maka tekanan uapnya makin tinggi, makin besar ya. Kita simpulkan. Ya, ulangi. Makin banyak makin banyak partikel zat terlarut, partikel zat terlarut, maka tekanan uap makin besar. Ya, ulangi. Maka tekanan uap semakin semakin kecil maksud saya ya, semakin kecil. Makin banyak penghalang kan, makin banyak zat terlarut, berarti air yang akan menguap itu ditarik-tarik, dihambat oleh zat terlarut. Makin banyak zat terlarutnya, maka penghambatnya makin banyak, maka tekanan uap semakin kecil. Ya, diulangi, diperjelas bahwa ini tekanan uapnya tak bahasakan ini P0. P0 itu artinya P pelarut murni. Ini P saja, artinya P larutan. Oke, P0 ini semula besar, menjadi P larutan itu kecil atau rendah gitu ya. Maka dari besar ke kecil itu namanya naik apa turun? Nah, turun. Sekali lagi turun. Nilai penurunannya itu ya dari P0 menjadi P, nilai penurunannya namanya apa? Delta P. Gitu ya, Nak ya. Oke, yuk. Sekarang bagaimana kalau larutannya encer dan kental? Tadi sudah saya singgung tadi. Kalau larutannya encer, berarti apa? Berarti partikel terlarutnya sedikit. Kalau larutannya kental atau pekat, partikel terlarutnya banyak. Ya, ini partikel zat terlarut banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau yang ini bagaimana? Partikel zat terlarut banyak. Apa efeknya? Kalau partikel zat terlarutnya banyak, maka uapnya sedikit. Kalau partikel zat terlarutnya sedikit, maka nggak ada yang menghambat, atau yang menghambat sedikit, maka uapnya banyak. Gitu ya. Kalau uapnya banyak, maka tekanan uapnya besar. Karena uapnya banyak, berarti dorongan ke atasnya kuat, besar. Oke, kalau uapnya sedikit, maka tekanan uapnya kecil. Gitu ya.
Nah, ya, sekarang ya. Topiknya tentang larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Masih seperti di video-video sebelumnya bahwa kalau larutannya non-elektrolit itu terion apa tidak terion? Tidak terion. Tidak mengalami ionisasi. Kalau larutannya elektrolit dia adalah terion. Kalau seandainya ini ada 1 triliun, nah ya 1 triliun molekul, oke, 1 triliun molekul, ya seandainya ini ada 1 triliun molekul, sana juga ada 1 triliun molekul. Misalnya, misal ini adalah urea, CO NH2 2 kali. Itu non elektrolit. Non elektrolit. Ya, kalau ini misalnya. Misal adalah CaCl2 ya, terion jadi apa? Terion dari Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, gitu. Sebentar, ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Saya ganti dulu ya. Ini lewat sini aja ya. Oke, ya, coba lihat nah. Ini ada berapa ion nah? 3 ion. Gitu ya, ada 3 ion. Tergantung zat-nya nah ya. Ini ada 3 ion itu karena kebetulan Ca-nya ini 1, Cl-nya 2 gitu ya. Maka dia ada berapa ion? Sekali lagi. Nah, ya sebentar ya. Oke, sekali lagi ada berapa ion? 3 ion. 3 ion tadi terjadi karena apa? Karena ini loh, lihat Ca-nya 1, Cl-nya 2. Ya, berarti apa nanti nak? Kalau dia terion jadi 3 ion, maka jumlah totalnya nanti akan menjadi berapa miliar? Berapa triliun? 3 triliun. Nah, ya. Jadi, setiap molekulnya terion menjadi 3 ion. 3 ion ini. 1 Ca dan 2 Cl. Min, gitu. Maka kalau semula 1 triliun molekul akan menjadi 3 triliun molekul. Berarti jauh lebih banyak, 3 kali lipatnya dari semula. Itulah efek ionisasi. Sementara kalau CONH2 2 kali alias urea itu non-elektrolit. Nek non-elektrolit berarti tidak terion. Nek tidak terion berarti tidak berlipat ganda. Kan begitu ya? Nah, ya kesimpulannya berarti apa? Larutan elektrolit, ya toh? Larutan elektrolit mengakibatkan apa? Dia terion sehingga berlipat ganda jumlah partikelnya, ya toh? Jumlah partikel zat terlarut menjadi berlipat. Nah, menjadi apa tadi? Berlipat gara-gara ionisasi itu tadi. Kalau ini karena tidak terion berarti jumlah partikel zat terlarutnya tidak berlipat. Kalau semula 1 triliun ya utuh 1 triliun gitu ya. Baik, nah, elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah ya, nah. Kalau elektrolitnya kuat, terion sempurna, jadi seperti ini tadi. Kalau elektrolitnya lemah, ya maka terionnya tidak sempurna. Tapi walaupun tidak sempurna, tapi tetap terion. Artinya tetap menjadikan dia lebih banyak dari sekedar 1 triliun awal. Ngerti nggih? Gitu. Oke. Yuk kita simpulkan bahwa sifat koligatif untuk konteks ini tadi bergantung pada ya penurunan tekanan uap ini bergantung pada apa? Jumlah partikel zat terlarut. Gitu ya. Makin banyak partikel zat terlarut, maka penurunan tekanan uapnya semakin besar. Penurunannya nih ya, penurunan tekanan uap. Coba saya ulangi ya. Oke, ini tadi. Ya, semula tekanannya besar menjadi apa? Kecil.
Ya, supaya nggak rancu ya. Ulangi. Semula tekanan air murni itu besar gara-gara ditambah zat terlarut tekanannya jadi kecil karena yang menguap sedikit, tekanannya kecil. Dari besar menjadi kecil kan ada delta P. Gitu ya, ada delta P. Makin kecil larutannya, maka delta P ini makin besar karena jaraknya otomatis makin jauh. Contoh, ya, contoh. Kalau misalkan sini 70 cm Hg. Satuan tekanan kan cm Hg, mm Hg ya. Menjadi misalkan 60 cm Hg. Misalkan ini misal. Oke ya, misal. Oke. Maka delta P-nya berapa, nak? Delta P-nya ada 10. Ya, cm Hg tentunya. Satuannya cm Hg. Ya nak, kasusnya nak, seandainya nak, ini 70 cm Hg. Kok ternyata turun menjadi kecil, menjadi 50 cm Hg. Ya, turun ya. Maka delta P ini berapa nak? Delta P-nya 20 cm Hg. Kesimpulannya apa nak? Makin kecil tekanan uap larutannya, itu artinya delta P-nya atau penurunan tekanan uap semakin besar. Gitu ya. Oke ya. Jadi diulangi, disimpulkan. Menurut kesimpulan sini tadi bahwa apa? Kesimpulannya apa? Diulangi. Ulangi ya, bahwa semakin ditaruh di mana ini ya? Sini aja ya. Semakin kecil. Gini sebentar ya, sebentar. Tak perjelas. Ini kesimpulan akhir ya, bahwa semakin banyak partikel zat terlarut ya, partikel apa? Zat terlarut, maka tekanan uap larutan menjadi kecil. Ya. Artinya delta P-nya besar. Gitu ya. Penurunannya besar karena menjadi semula tadi sekian menjadi lebih kecil. Makin kecil delta P-nya makin besar. Gitu ya. Oke. Contoh soal, nah, ini kemarin udah saya bahas tapi titik di D. Sekarang fokus saya di titik beku. Maaf, tekanan uap. Ini B, ada 5 partikel. Ini ada yang A, ada 3 partikel. Otomatis lihat larutan ini jumlah terlarutnya, zat terlarut lebih banyak toh? Banyak dibanding larutan A. Maka P larutan menjadi kecil atau rendah. Ya lanjut. Berarti apa? Delta P-nya larutan menjadi besar. Gitu nggih. Ya, tekanan uap larutan B lebih rendah daripada larutan A. Tekanan uap larutan B lebih rendah daripada larutan A. Benar ya? Zat terlarut banyak, maka P-nya rendah. Delta P-nya besar. Gitu ya, berarti ini benar ya. Oke. Gitu. Larutan B mengalami penurunan tekanan uap lebih besar. Benar apa salah? Ya benar. Ini delta P-nya besar. Penurunan ini artinya apa? Delta P lebih besar karena mengandung lebih banyak zat terlarut. Lebih banyak zat terlarut toh, ini 5 toh. Ini 3 gitu. Ini 5 dan 3 ini hanya simbolik aja ya. Ya berarti benar masalah? Benar. Baik, sekarang saya lanjutkan contoh soal berikutnya. Bahwa sebuah larutan dibuat dengan menambahkan kristal urea ke dalam air murni.
ke dalam air murni dalam wadah tertutup pada suhu konstan. Urea diketahui sebagai senyawa non-elektrolit dan sukar menguap. Oke, itulah urea. Terus setelah tercampur sempurna, larutan tampak homogen, artinya menyatu dengan airnya. Adanya partikel urea memengaruhi sifat koligatif larutan, khususnya tekanan uap jenuh. Ini temanya tentang tekanan uap jenuh. Tentukan tepat atau tidak tepat pernyataan berikut. Coba, pernyataan pertama. Molekul urea menghalangi molekul air untuk berubah menjadi uap. Benar ya, tadi sudah tak contohkan di awal tadi ya, bahwa partikel-partikel zat terlarut ini akan menghalangi dia menguap airnya ya. Airnya akan sulit menguap gara-gara dihalangi oleh atau ditarik-tarik oleh partikel zat terlarut. Oke, berarti pernyataan ini benar apa salah? Benar. Ya, teruskan. Menjadi apa ya? Molekul urea menghalangi molekul air untuk berubah menjadi uap. Menghalangi, benar ya, sehingga tekanan uap jenuh larutan tersebut lebih rendah. Benar ya? Ya, karena apa tadi? Dihalang-halangi oleh urea, maka menguapnya sedikit airnya. Karena airnya menguapnya sedikit, maka dorongan ke atasnya jadi kecil gitu. Uapnya itu tidak terlalu banyak, maka tekanan uapnya menjadi rendah gitu ya, dibandingkan tekanan uap air jenuh. Jadi air jenuhnya, maaf, air murni maksudnya, itu adalah tekanan uapnya besar karena gampang menguap gitu ya. Kalau urea tekanan uapnya kecil karena sulit menguap gara-gara dihalang-halangi oleh urea. Makin banyak ureanya makin terhalangi. Oke, berarti ini tepat ya. Lanjut. Yang kedua, tekanan uap jenuh larutan urea sama dengan ya, tekanan uap jenuh larutan urea sama dengan tekanan uap jenuh air. Benar atau salah? Ya salah. Tadi fungsinya urea ini kan menurunkan tekanan uap, menghalang-halangi tadi. Gitu kan? Apapun alasannya pernyataan depan udah salah. Ya udah salah dulu. Karena hanya molekul air yang dapat menguap dari larutan. Alasannya sini benar ini ya. Molekul air yang menguap. Ureanya itu nggak menguap. Yang menguap airnya. Gitu ya. Urea yang menghalang-halangi. Gara-gara dihalang-halangi oleh urea, maka larutannya menjadi turun tekanan uapnya. Jadi ini kok bilang sama tekanan uapnya. Benar atau salah? Salah. Lanjut. Penambahan urea menyebabkan tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih tinggi. Penambahan urea menyebabkan tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih tinggi. Benar atau salah? Salah. Tadi kan fungsinya urea tadi menurunkan tekanan uap. Ya kan? Oke, salah ya. Oke. Apapun alasannya, sudah depan dulu pernyataannya salah dulu. Karena penambahan jumlah partikel terlarut meningkatkan energi kinetik. Ya, bukan masalah itu. Tadi penambahan partikel terlarut itu tadi menghalang-halangi pelarut untuk menguap. Itu ya. Sekarang kita masuk soal berikutnya. Nah, ya, grafik ini, tapi topik kita tentang tekanan uap ya. Kalau tentang topik titik didih, titik beku sudah saya bahas di video sebelumnya. Tekanan uap ini topik kita, ya. Oke, ya coba. Tekanan uap jenuh larutan M lebih tinggi dibanding larutan K. Oke, fokus kita pada M dibanding apa? K. M dibanding apa? K. Lihat-lihat. Sekarang dilihat yuk. Ini M-nya dibanding K. Ini kan ini jumlah mol partikel zat terlarut. Berarti ini partikel terlarutnya banyak apa sedikit? Partikel terlarut banyak. Banyak itu maksudnya M dibanding K ya. Oke, berarti yang ini partikel terlarutnya sedikit dibandingkan M itu tadi. Bagaimana kalau partikel terlarutnya banyak? Maka uapnya sedikit, gitu kan? Maka jadi uapnya
sedikit, uap airnya maksudnya. Kalau uapnya sedikit, maka tekanan uapnya, karena uapnya sedikit, maka gaya dorongnya jadi kecil kan? Tekanan uapnya rendah atau kecil. Ya, ini partikel larutnya sedikit. Berarti apa? Berarti penghalangnya sedikit. Maka airnya menguapnya banyak. Uapnya banyak. Karena uapnya banyak, maka dorongan menguapnya besar. Atau tekanan uapnya besar. Gitu ya. Jadi, ulangi. Ini tadi untuk M ya. Nah, kalau yang ini untuk apa ini? Untuk K. Nah, M, tekanan uapnya rendah. Ya, ini kok bilang tekanan uap M lebih tinggi. Benar apa salah? Salah. Baik, nomor 18. Ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah penggunaan garam dapur untuk mengawetkan ikan. Kemudian peristiwa yang kedua, penambahan etilen glikol pada air radiator mobil. Ya, kalau khusus yang ini coba. Ini penambahan etilen glikol itu berarti penambahan zat terlarut pada air. Gitu ya, air radiator. Ya, makin banyak zat terlarut maka titik. Oh, ini kita sedang bicara tekanan uap ya. Ya, tekanan uap. Maka tekanan uapnya apa? Ulangi ya, makin banyak zat terlarut etilen glikol, maka bagaimana pengaruhnya? Maka tekanan uapnya akan turun. Ya toh? Ulangi ya, penambahan etilen glikol ini akan menghambat air menguap. Artinya uap airnya sedikit. Artinya tekanannya atau P-nya kecil. Gitu ya, atau rendah. Baik, berarti kesimpulannya apa? Ini tadi peristiwa nomor 2 itu melibatkan penurunan tekanan uap. Benar apa salah? Benar. Oke, sekaligus saya bahas juga. Etilen glikol ini, penambahan etilen glikol ini berarti apa? Ini kan sama saja zat terlarut kan? Dia penambahan zat terlarut sebagai terlarut dalam air itu tadi. Maka efeknya apa? Kalau penambahan zat terlarut ini otomatis apa? Otomatis titik didihnya naik. Kan? Penambahan zat terlarut kan menaikkan titik didih, alias sulit mendidih gitu loh. Juga apa? Menurunkan titik beku, alias sulit membeku gitu kan? Nah, gitu. Terus juga apa? Menurunkan tekanan uap gitu ya. Ini untuk menjawab masalah yang titik beku titik didih ini kamu buka di video 1 2 3 4 gitu ya, karena 1 2 membahas titik didih, 3 4 membahas titik beku. Yang video sekarang ini membahas tekanan uap. Jelas ya? Berarti peristiwa ini melibatkan penurunan tekanan uap. Itu peristiwa nomor 2 benar. Peristiwa nomor 2 melibatkan penurunan titik beku, benar juga. Oke, ya lah. Itu saya baru bahas di peristiwa 2. Sekarang yuk kita bahas di peristiwa 1. Penggunaan garam dapur untuk mengawetkan ikan. Untuk mengawetkan ikan ini berarti apa? Ini tidak ada kaitannya titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Tapi ini nanti akan kita bahas bahwa ini prinsip kerjanya begini. Nah, ini namanya tekanan osmotik. Jadi gini nah, garam dapur ini nanti membuat cairan dalam ikan ini akan tersedot masuk ke garam dapur. Itu namanya peristiwa osmotik. Nanti tak bahas di video berikutnya ya. Sekarang belum saya bahas detail. Gitu. Jadi percentangan yang ini benar, ya, melibatkan penurunan titik beku tadi, adanya zat terlarut etilen glikol ini. Kalau titik bekunya turun, maka radiatornya nggak gampang membeku. Itu. Terus kalau titik didihnya naik, kenaikan titik didih, mana tadi? Oh ini maaf, penurunan tekanan uap, peristiwa nomor 2, maka gimana? Air radiatornya tidak gampang habis gara-gara menguap, karena tekanan uapnya diturunkan. Gitu ya. Nah, gitu, makanya
yang cairan air radiator yang menggunakan etilen glikol itu awet airnya, ya tidak cepat habis. Beda dengan air murni cepat habis. Itu nggih. Hmm. Berikutnya nah, tentang es puter. Nah, es puter ini kan ada airnya, ada karbohidratnya dan lain-lain ya. Oke, yuk. Ini topik kita sedang bahas tekanan uap. Oke, lihat-lihat yang ini poin ketiga. Tekanan uap es puter. Es puter itu artinya air plus susu plus maaf, air plus protein plus lemak plus karbohidrat tadi loh. Ada banyak es puter, maksudnya es puter itu ada banyak zat terlarutnya. Tekanan uapnya lebih tinggi, benar atau salah? Daripada tekanan uap air murni, benar atau salah? Loh, salah dong. Tadi kan es puter itu ada zat terlarut. Makin banyak zat terlarut berarti menghambat air untuk menguap. Itu. Nah, airnya sedikit yang menguap berarti otomatis daya dorongnya uap itu kecil. Artinya tekanan uapnya jadi rendah es puter itu. Berarti ini bilang tinggi, benar apa salah? Salah. Yang lebih tinggi airnya ya. Kalau es puternya lebih rendah harusnya. Oke? Itu nggih. Baik, selanjutnya kita masuk soal yang ini, masih soal ini. Kita fokus di tekanan uap ya ini. Oke, ya tekanan uap ini. Nah, kontribusi ion K plus terhadap penurunan tekanan uap lebih besar kontribusinya dibanding ion Cl-. Kita lihat saja. Ya, ion Cl- ini berapa gram ini? Ini angkanya 55%, banyak sekali. Dibanding ion kalium, K+, K+ itu kan kalium. Oke, berarti ini K+, nah ini kecil sekali kan, cuma 1,1%. Tidak terlalu banyak kan, gramnya ya cuma sekian ini. Berarti ini karena jumlahnya kecil ya kontribusinya kecil. Yang kontribusinya besar ya Cl- ini kan, perbandingan dua itu. Oke, berarti pernyataan yang ini benar apa salah? Salah. Gitu nggih. Oke nak, sementara konsep tentang tekanan uap cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas video ke-6. Jadi video sekarang ini video ke-5 untuk koligatif maksud saya, sub ke-5. Maksudnya 45. Nah, ke depan maksud setelah ini nanti kita akan bagaimana cara menghitungnya, mulai perhitungannya tekanan uap. Oke, di video berikutnya. Yuk kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.